Globalisasi. Pastinya kalian tahu kalau globalisasi adalah fenomena yang tidak bisa dihindari. Globalisasi datang seiring dengan pesatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan. Globalisasi mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari teknologi komunikasi dan informasi, ekonomi, sosial, budaya, bahasa, dan masih banyak lainnya. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa upaya untuk menghadapi globalisasi dalam memperkokoh kehidupan kebangsaan kita. Nah, anak-anak, globalisasi membawa dampak positif dan negatif pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada setiap aspek yang terpengaruh oleh arus globalisasi, selalu memunculkan kedua dampak tersebut, baik secara positif maupun negatif. Lalu, upaya apa yang harus dilakukan oleh negara juga kita sebagai masyarakat dalam menghadapi dan menyikapi dampak-dampak globalisasi dengan baik? Globalisasi faktanya membawa dampak yang besar bagi kehidupan kelompok bermasyarakat, juga pada setiap individu. Kenapa bisa begitu? Karena di era globalisasi seperti sekarang, seorang remaja seperti kalian dapat dengan mudah mengakses berita-berita, musik, film, dan gaya hidup masyarakat di negara lain melalui internet. Percepatan dan keterbukaan arus informasi inilah yang kemudian mengubah gaya hidup dan cara pandang seseorang. Globalisasi membawa masyarakat pada keadaan culture shock atau gegar budaya, di mana masyarakat dalam keadaan tidak siap atau terkejut dengan kebudayaan baru yang masuk di kehidupan sehari-hari mereka. Akibatnya, kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma lama yang berlaku mulai pudar karena masuknya budaya asing. Upaya-upaya menghadapi globalisasi di kehidupan sehari-hari. Nah, pertama adalah mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri adalah sikap yang bisa dikembangkan untuk menghindari gaya hidup ala barat yang berlebihan. Kedua, menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan agama. Untuk menghadapi globalisasi dan kemajemukan budaya, semua orang harus bisa menyaring kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan lokal. Yang ketiga adalah memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila yang baik. Cinta akan nilai-nilai Pancasila akan membantu kita untuk tetap menghormati budaya Indonesia meski sudah banyak budaya asing yang masuk ke kehidupan sehari-hari kita. Yang keempat, memprioritaskan pemulihan ekonomi. Jika kita ingin negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, pastinya aspek ekonomi menjadi salah satu prioritas utama. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga kita bisa menyaring hal-hal yang tidak baik dan menolak hal-hal yang tidak pantas untuk kita terima, kita lakukan. Nah, sudah jelaskan sekarang apa yang harus kalian lakukan? Ya, mencintai produk-produk dalam negeri adalah salah satu cara sederhana yang bisa kalian lakukan sebagai upaya menghadapi globalisasi. Dengan begitu, kita bisa membantu pemerintah untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan kita. Nah, Ananda, sebagai tugas kamu, jawablah pertanyaan di bawah ini. Satu, apa faktor dari terciptanya globalisasi? Dua, globalisasi mempengaruhi segala bidang. Sebutkan. Nah, kamu cari jawabannya dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.